Shalom Antiokers, welcome to X Antioquia Creative Talks. Kita para Antiokers bersama Sakti Akuin yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, kalau kemarin kita udah ngebahas nih mengenai kesatuan dari GPD Antioquia bersama dengan anak-anak rantau. Kali ini kita akan ngebahas kesatuan gereja dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang lain, yaitu spesifik pada satu wadah tertentu di GPD Antioquia Tebet, dan itu adalah Wadah Pemuda GPDI Antioquia Tebet. Semoga harapannya apa yang kita obrolin di sini bisa jadi apa ya? Input juga, bisa jadi tolak ukur bagi wadah yang lainnya juga gitu, bahwa ternyata pemuda kesatuannya seperti ini, dan bisa jadi tambahan insight juga buat wadah-wadah yang lainnya. Dan langsung saja kita pastinya akan ngobrol tentang kesatuan pemuda GPDI Antioquia Tebet ini bersama ketuanya langsung yang baru dipilih dan dilantik di bulan Desember 2020 kemarin. Langsung saja, nama panjangnya adalah Joshua Ridley Lengke atau yang biasa saya panggil dengan Bro Joshua. Ini dia. Halo Bro Joshua, selamat malam. Selamat malam, akhirnya. Tapi kan ente udah pernah. Kan sebelumnya kan? Waktu itu kita guys buat supportnya guys. Akhirnya aku masuk podcast. Ini dia pemuda kita yang baru kapan ya? 2018 ya? 2020 akhir ya? 2020 akhir, betul. Gimana kabar bro, aman? Puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa. Gimana di sana? Amankah? Kan Galaksi kan kalau nggak salah sekitar situ gimana keadaannya? Pandemi. Kalau di sini, kalau di kompleks sih lumayan ada beberapa kasus gitu yang kami dengar kasus COVID ini, tapi ya so far ya aktivitas kayak masih kelihatan seperti biasa sih. Oh, masih aman ya. Zona merahnya belum sampai zona merah lah ya, semoga nggak sampai sih itu ya. Anyway, Bro Jos, terima kasih banyak sudah mau diundang. Sebelum kita mulai, pasti udah hampir banyak yang kenal dengan Bro Joshua ini. Tapi buat yang belum kenal, mungkin Bro Joshua boleh bersedia untuk memperkenalkan diri. Nama lengkapnya siapa, terus panggilannya siapa, terus berjemaat di Antioquia sejak tahun berapa? Kayaknya ini tetap perlu kita tanyakan, dan pelayanannya di Antioquia apa saja. Monggo, Pak Joshua. Oke, shalom Antiokers. Perkenalkan, nama saya Joshua Ridley Lengke, biasa dipanggil Joshua. Saat ini melayani di GPD Antioquia di pengurus pemuda, juga di sekolah minggu, sama membantu di pelayanan mimbar juga, jadi pemusik dan bantu juga di multimedia dan sound. Apalagi ya, sama mungkin tadi ditanya udah berapa lama berjemaat. Kayaknya sih dari 93, yaitu tahun lahir saya. Jadi sejak saya lahir, udah lahir besar di sini, beribadah dari sekolah minggu sampai sekarang. Iya, karena orang tua juga sebelumnya sudah di sini sebelum lahir ya, Bro Joshua lahir ya. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi Bro Jos. Seperti yang udah kita ngobrolin di awal, bahwa memang kita masih dalam tahap ngebahas tentang kesatuan gereja, dan kita pengennya di minggu terakhir ini kita pengen coba untuk sudut pandang dari satu wadah tertentu. Sebetulnya kalau dibilang kenapa kita ngobrolin wadah pemuda aja, sebetulnya sudah sebelum wadah-wadah sebelumnya juga sempat kita udah tanyain. Kalau misalnya kayak kita udah pernah ngundang Tante Heti, kita udah pernah ngundang Kak Alfian ya sebagai kompria, dan harapan nanti kaum-kaum lain juga bisa ikutan di sini. Dan sebagai ketua pemuda, aku perlu perlu elaborasi lagi, bahwa ternyata aku dapat info bahwa ternyata pengalamannya ketua pemudanya Bro Joshua ini mungkin disupport dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Aku tahu pasti ada banyak pertimbangan, setahu aku pasti Pak Gembala yang menentukan ya, bersama tim-tim yang lainnya, siapa nih yang bakal jadi ketua pemuda next-nya, menggantikan saudara Bapak Antonius Kurnia pada sebelumnya gitu. Karena Antonius Kurnia kan sudah menjabat 2 periode dan cukup baik, pasti yang ini makin keren lagi karena didukungin tadi pengalaman sebelumnya. Dan aku dapat info bahwa ternyata saudara Joshua ini pernah menjadi di kampus ya, ternyata pengalaman kampus gitu, jadi kadep pengembangan sumber daya mahasiswa himpunan di kampus dulu. Itu boleh singkat diceritain nggak sih waktu itu tanggung jawabnya ngapain aja dan kegiatannya kayak gimana aja waktu itu? Ya, jadi benar, kalau pas dulu zaman aku kuliah tuh dulu di Surabaya, pas di TS itu sempat ikut kegiatan organisasi, mungkin teman-teman juga Antiokers familiar, ada himpunan mahasiswa di jurusan. Nah, aku kebetulan
ikut terlibat jadi staff, terus pas tahun ketiga dipercayakan jadi kepala departemennya khusus untuk bidang pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi segala hal aktivitas himpunan terkait pengembangan SDM dari pertama kali mereka masuk, orientasi sampai tingkat akhir gitu ya, misalnya ada pelatihan atau ada program-program pengembangan soft skill segala macamnya itu difasilitasi sama departemen kami. Nah, kalau aku ya mungkin sebagai kepala departemen ya kurang lebih itu sih, memastikan fungsinya berjalan dengan baik, terus yang mengorganisir teman-teman, pengurus segala macamnya untuk program-program kami di PSDM itu. Oke, dan kalau nggak salah waktu aku di UI juga kalau nggak salah SDM itu tadi ya seperti bilang masuk ya, berarti ospek dan sebagainya itu ya betul dikelola sama SDM ini ya. Betul. FIFA ITS ya, lo katanya kalau ITS FIFA ITS ya. Sifat ada T-nya, sifat nggak tahu ya itu bahasa apa nggak. FIFA mah ini nih. FIFA mah e-sport. Pengembangan SDM. Nah, berarti mengacu ke tadi, aku bilang tadi harusnya sih pengalaman masa kuliah salah satunya adalah ini ya menjadi support support system bagi saudara Joshua untuk menjadi ketua. Tapi kalau misalnya boleh ditanya yang cukup berbeda apa sih antara jadi kadep tadi di himpunan kampus tadi sebagai kadep SDM tadi dibandingkan dengan mengetahui perusahaan pemuda, terlepas dari ya yang satu adalah tentang perkuliahan, kegiatan non organisasi di perkuliahan, yang satu lagi adalah keagamaan. Gimana perbedaan yang terlihat gimana? Ya mungkin tadi udah sempat di-mention juga gitu ya, bahwa kalau misalnya untuk di gereja ini pastinya beda karena ini kan bentuknya pelayanan gitu ya. Pelayanan bahwa kita punya acuannya, kita berfokus untuk melayani Tuhan, kita tahu referensinya dari firman Tuhan, dan kita juga bertanggung jawabnya langsung kepada Tuhan gitu. Sementara kalau misalnya di kampus kan ya meskipun di Alkitab ada ya ayat semuanya harus seperti untuk Tuhan, tapi kalau di kampus kan ya mungkin bisa dibilang kasarnya lebih sekuler gitu ya. Kita enggak, ya beda lah menurutku perbedaannya di situ sih, bahwa kalau misalnya kita di pemuda ini fokusnya melayani, acuannya juga dari firman Tuhan, sementara kalau misalnya di mahasiswa itu ya beda lebih sekuler, acuannya ada RT segala macam, terus juga mungkin orang-orangnya juga lebih bervariatif gitu ya. Kalau misalnya di pemuda kan kita orang-orang di circle kita sama-sama berjemaat kayak gitu. Iya ya. Apalagi sebenarnya kalau dibilang anggota, dari segi anggota memang tidak seumuran ya. Kalau misalnya setauku kalau di pemuda ini kemarin juga yang dilantik. Ini ceritanya aku outside of the ini ya. Ini ceritanya aku sebagai orang lain yang tidak ada di dalam itu gitu ceritanya. Nah ya kalau aku lihat sih gap umurnya agak jauh-jauh nih daripada Joshua. Sedangkan kalau waktu di kampus pastinya seangkatan ataupun ada angkatan di bawahnya juga. Paling setahun, 2 tahun. Nah jadi kurang lebih ya sebenarnya Joshua baik di kampus dan juga yang sekarang ini tetap ngurusin anak-anak kuliah. Nggak berubah. Iya. Dan akhirnya pada waktu bulan Desember 2020, yang aku tahu sebenarnya Joshua juga udah ditunjuk dari berapa bulan sebelumnya, tapi akhirnya dilantik di Desember 2020. Pada saat ya aku yakin pasti seperti yang Dogi bilang di awal, banyak alasan dan hal-hal yang pasti udah jadi pemikiran Pak Gembala bahwa Joshua yang akan melanjutkan, kurang lebih sih seperti itu. Tapi ketika waktu dipilih Bro Joshua oleh Pak Gembala, ada nggak sih visi atau misi tertentu atau mungkin catatan-catatan tertentu, nasihat tertentu yang dikasih mungkin dari Bapak Ibu Gembala atau ketua sebelumnya atau dari orang tua mungkin untuk membekali Joshua jadi ketua pemuda? Oke. Sebenarnya persisnya sih aku lupa ingat gitu kan, tapi ada beberapa message yang aku ingat dari entah dari orang tua atau dari Bapak Ibu Gembala gitu, bahwa ada beberapa hal gitu. Misalnya pertama yang pasti diharapkan pemuda ini di pengurusan aku, ketika aku dipercayakan untuk membawa pemuda ini, diharapkan bisa membawa sesuatu yang beda, bisa membawa kegerakan buat teman-teman pemuda. Sama aku juga dipesankan juga karena tadi Sakti sempat mention juga bahwa kebetulan kan aku yang paling tua gitu di kepengurusan, diharapkan aku juga
harus mempersiapkan itu juga sih, mempersiapkan teman-teman untuk belajar terkait kepengurusan ini, melayani di pengurusan pemuda, dan mempersiapkan untuk generasi-generasi selanjutnya. Kurang lebih 2 itu sih. Sama paling kalau dari ketua sebelumnya, Kurnia kan ngerti sendiri ya, Antonius Kurnia, jika Bapak mendengarkan. Kurnia itu kan orangnya slow, asik gitu ya, teknis banget gitu. Jos, jangan lupa harus ada bendahara. Oh iya, oke. Selebihnya aman, Jos, lanjut aja gitu ya. Oke. Gitu. Ada alasan yang bisa dibeberkan kenapa harus ada bendahara? sibuk ya, itu urusan internal lah ya. Kalau penasaran pengen tahu, info aja ke kita. Bisa message di ini ya, Instagramnya Antioquia Youth ataupun Asik, betul banget. Atau ikut dan doa itu ya, berbekal tadi pesan-pesan dari Pak Gembala, Bu Gembala, Ketua Pemuda, itu tadi banyak notes-notes yang bisa dipakai ya untuk pengurusan. Dan apakah itu dari Joshua sendiri ketika mendapatkan notes itu, ataupun dari insight dari siapapun gitu di luar daripada itu, apa nih yang kira-kira dalam langkah ke depan pemuda ini, visi dan juga misi dari Joshua ke depan ini untuk pemuda seperti apa sih? Ya. Sebenarnya aku mungkin kalau misalnya dibilang visi ya, pertama sih pas pertama kali aku emang diminta gitu ya, di infoin untuk melayani di pengurusan pemuda dan jadi ketua, itu emang sebenarnya hal simpel. Pertama emang aku pengen membuat sesuatu yang beda gitu ya, sesuatu yang beda. Nah, lebih detailnya emang pada akhirnya ya coba nyari-nyari di Alkitab, coba nyari apa ya yang kira-kira bisa jadi acuan, yang bisa jadi pegangan kita. Karena kan seperti yang aku bilang gitu ya, kalau misalnya di himpunan, misalnya di mahasiswa, di sekuler, aku bisa nyusun sendiri gitu ya, kita bisa nentuin sendiri, mau bikin ini, mau bikin itu gitu ya, mau membawa organisasi ini ke arah sini, saat itu. Tapi kalau kita ngomongin pelayanan di pengurusan pemuda ini, kita nggak bisa dengan akal kita sendiri kan. Jadi ya aku belajar di situ. Kebetulan kalau misalnya pengurusan pemuda yang sekarang, kita bawa visi itu di 1 Petrus 2 ayat 5 kayak gitu. Tema pengurus. Jadi simpelnya mungkin kalau Antiochers pengen baca, intinya pengen jadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, di mana di rumah rohani ini kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kayak gitu. Jadi pengennya bisa membawa teman-teman pemuda semuanya, teman-teman pemuda sebanyak mungkin, kita sama-sama menjadi batu untuk pembangunan rumah mesbah rohani ini, supaya kita bisa sama-sama memuji besarkan nama Tuhan, melayani Tuhan. Sesimpel itu sih. Dan semua pemuda ini dalam konteks adalah semua pemuda yang bisa kita jangkau ya, baik di dalam gereja ataupun yang mungkin kontaknya kita punya gitu ya. Jadi memang nggak hanya orang yang sudah beribadah, tapi yang belum beribadah tapi sempat kita punya kontaknya pun tetap di follow up. Dan gak menutup kemungkinan siapapun itu gitu ya, karena kan kita pengennya sebanyak-banyaknya gitu. Kenapa ini jadi memberkatin banget gitu ya ayat ini buat jadi acuan kami pengurus itu, karena kalau misalnya mungkin ya nggak apa ya, jadi agak panjang penjelasannya. Jadi kan kalau misalnya kita nggak tahu, ini penafsiran aku gitu ya, belajar gitu, bahwa kalau misalnya kita perhatiin, semakin banyak yang dilayani itu kan semakin gede gitu ya, batu yang dibutuhkan atau mesbah yang perlu dibuat. Misalnya kayak dulu mungkin zaman perjanjian lama, Abraham mungkin kalau misalnya untuk mesbah pas mau persembahkan korban pas sama Ishak, mungkin mereka berdua aja prepare bisa gitu. Tapi ketika pengen melayani satu negara, satu bangsa Israel, Daud sama Salomo prepare-nya itu bisa sampai bertahun-tahun kan untuk bikin bait Allah itu, dan membutuhkan batu-batu yang sama, yang lebih banyak lagi. Jadi emang pengennya pastinya kita semua gitu ya, seluruh umat Tuhan kan rindu ya semakin banyak yang sama-sama gitu kita bisa memuji besarkan nama Tuhan. Dan kami percaya kerinduan kami di pengurus pemuda, kita butuh lebih banyak batu lagi nih, supaya kita bisa menampung lebih banyak jiwa, gereja kita bisa menampung lebih banyak jemaat lagi untuk sama-sama memuji besarkan nama Tuhan. Jadi nggak cuman yang udah ada existing sekarang nih, tapi kita rindu juga nanti pada akhirnya keluar juga gitu untuk ngajak teman-teman pemuda yang lain.
Yes, nyambung dengan tema kesatuan kita di bulan ini, artinya adalah kemajuan ataupun visi misi pemuda nggak bisa hanya dengan pengurus saja, tapi ya teman-teman yang non pengurus juga harapannya bisa jadi penopang itu juga sebagai batu hidup tadi ya, karena memang perannya bukan hanya teman-teman pengurus, tapi juga harapannya non pengurus juga bisa ikut membantu. Nah, ngobrolin tentang pengurus dan juga non pengurus, aku pengen ngebahas dari pengurusnya sendiri yang juga bersamaan dilantik sama Joshua pada tahun 2020 di bulan Desember. Kita mulai ngobrolin dari yang pengurusnya dulu. Apalagi ini kan zaman yang sulit nih. Aku setahu ya, pengalaman yang waktu aku alami waktu di kepengurusan sebelumnya itu zaman yang belum ada pandemi sama sekali, dan hampir ya beberapa periode sekali dalam setahun itu kita benar-benar jadwalin untuk ketemu dan ngumpul dan sebagainya. Karena apa? Karena ya itulah momen kita benar-benar ada sesuatu nggak sih yang bisa kita improve, atau ada nggak sih yang bisa kita evaluasi sebagainya gitu. Terlepas bahwa sekarang teknologi Zoom dan sebagainya, tapi di tengah pandemi ini pastinya banyak kesulitan yang bikin yang bertemu baik langsung, bahkan ya Zoom juga belum tentu bisa semuanya gitu. Artinya ya banyaklah kesulitannya itu kan saat di tengah pandemi ini untuk bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol bersama sesama pengurus. Nah, gimana nih selama masa pandemi ini, ada nggak sih cara dari sang ketua itu kamu just untuk menjaga kekeluargaan ini gimana nih di dalam internal pengurus? Oke. Nah, kalau emang agak ini ya, agak lebih challenging gitu ya, kayak yang Sakti bilang itu, bahwa di tengah pandemi ini banyak faktor yang perlu dipertimbangin gitu ya untuk kita tetap menjaga koordinasi gitu. Yang pasti secara fisik udah jadi opsi kesekian karena kita kan demi keselamatan teman-teman juga, kesehatan teman-teman juga gitu. Jadi emang kita lebih banyak maksimalin di media-media digital gitu, misalnya koordinasi lewat WA atau lewat Zoom. Dan juga kalau saat ini sih yang kami coba apa ya, jadi strategi kami gitu ya, mungkin kami maksimalkan di forum-forum yang lebih kecil. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi kalau teman-teman tahu, Antiokers tahu, di kepengurusan kami dibagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil gitu ya, ada fungsinya masing-masing, ada yang ngurusin acara dan pengembangan, terus juga ada doa dan pemerhati, sama ada humas dan publikasi. Nah, di teman-teman pengurus itu kan dibagi dalam 3 kelompok ini. Nah, kita sih lebih memaksimalkan di situ sih. Jadi mungkin koordinasi di lingkup yang lebih kecil, lebih intens gitu ya, supaya lebih akrab juga komunikasinya. Tapi kami juga secara rutin melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang bisa menjadi kesempatan kami untuk koordinasi satu sama lain. Misalnya, kita ngadain doa bersama rutin gitu ya, doa puasa rutin sebulan 2 kali. Terus kita juga pastinya setiap Senin itu ada doa pemuda remaja, itu juga kita harapkan teman-teman pengurus juga selalu ikut supaya kita bisa sering koordinasi. Terus juga setiap 3 bulan sekali juga kita ngadain Zoom. Terus juga untuk koordinator-koordinator, jadi di pengurus kami ada koordinator yang membawahi ketiga C ini, itu juga kita adakan rutin rapat gitu ya, secara virtual lewat Zoom untuk tahu kabar di seksinya masing-masing kayak gitu. Sebenarnya mungkin kalau dari segi intensitas kayaknya sebenarnya nggak intens banget gitu ya, kalau misalnya diperhatikan. Sebulan cuman 2 kali atau 3 kali gitu ya di luar ibadah, karena emang kayak yang tadi dibilang sini agak tricky gitu ya. Kita juga nggak bisa serta-merta langsung karena kita udah jarang ketemu secara fisik, kita maksimalin terus setiap minggu Zoom, setiap minggu ketemu secara virtual gitu. Karena kan pastinya kita juga perlu pertimbangin kapan harus istirahat, kapan harus dan pasti kan aktivitas lain juga banyak udah rely lewat Zoom gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung forcer itu, tapi memang challenging sih. Tapi yang saat ini jadi pengikat kami pastinya dengan kita sama-sama bersekutu lewat ibadah, lewat doa gitu ya, kita saling mendoakan satu sama lain. Dan juga kita pengikatnya dengan tugas dan tanggung jawab yang saat ini kita miliki sih. Jadi kita punya tanggung jawab di sini, mungkin akhirnya jadi koordinasi bareng-bareng gitu ya, atau mungkin kita ditugaskan jadi panitia atau ada proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, itu kan dengan tanggung jawab di situ bisa koordinasi, bisa ngobrol-ngobrol. Gitu. Berarti yang bisa aku simpulkan bahwa adalah
ya memang memperbanyak pertemuan online dengan cara tadi ya, maksudnya dari sisi yang bawah juga punya tim sendiri untuk dikoordinasi, lalu nanti ada masa di mana benar-benar ngobrolin nih mungkin sesama pengurus atau mungkin sesama koordinator saja, kurang lebih seperti itu berarti aku tangkap gitu ya. Dan pastinya hambatannya juga cukup banyak, harusnya sih hambatan yang aku tangkap cukup banyak. Bikinlah misalkan kalau misalkan online gini kegiatan yang bersifat online kan kadang-kadang ketika karena online bisa di rumah saja jadinya waktunya jadi tidak terbatas kelihatannya seperti itu. Yep. Karena 2 jam jadi bisa lebih. Sejauh ini apa nih yang mungkin bisa di-share gitu dengan kondisi online sekarang ini, kayaknya kita bisa improve lagi tapi kayaknya belum kesampaian untuk sekarang gitu dalam masa pandemi ini, bro. Improve ya yang bisa kami terkait koordinasi di internal pengurus. Improve ya. Mungkin gini sih, kalau aku ngelihat saat ini kan kami bisa dibilang masih baru ya. Saat ini kami di pengurus ini masih baru, bahkan aku sendiri pun juga sebenarnya ini baru kali pertama kan terlibat dalam pengurus pemuda gitu, dan di pengurus kami juga cuman 2 orang gitu ya sebelum ada pernah pengurus. Sehingga aku ngelihat emang di awal ini sepertinya gitu ya kami masih butuh waktu untuk lebih memfamiliarkan diri dengan aku punya tanggung jawab ini, aku punya tanggung jawab itu gitu ya, sehingga koordinasinya mungkin belum seintens di bayanganku gitu ketika ketika yang tadi aku cerita gitu, harapannya kan kita bisa ngelakuin hal-hal yang beda gitu, hal-hal yang baru, pengennya nanti ketika kita udah lebih familiar dengan tanggung jawab ini, kita lebih familiar dengan aku punya tanggung jawab ini, punya pelayanan ini, harapannya kita bakal lebih intens lagi kan koordinasinya. Jadi mungkin itu sih kayaknya room for improvement kami adalah kami harapannya bisa segera dapetin pace kami gitu ya, untuk sense of belonging, rasa memiliki pelayanan ini gitu ya, supaya kalau aku pribadi berharap gitu ya, wadah pemuda ini bisa jadi fasilitas pertama-tama bagi pengurus gitu ya untuk menyalurkan kreasinya, idenya, pengen bikin apa, pengen lakuin apa. Nah, aku berharap ketika itu udah terjadi pasti nanti koordinasinya tuh bakal jalan sendiri tuh. Aku kebayang misalnya, kita bikin ini yuk, kita bikin itu yuk, sibuk nggak? Jumat ini kita ini yuk virtual yuk, lewat Zoom yuk untuk ngobrolin ini, ngobrolin itu gitu. Kayak gitu sih pengennya di situ improvementnya. Dan harapannya dengan itu tadi ya, dengan ada yang sekarang dan mungkin improvement yang akan dilakukan ke depannya ini bisa jadi satu hal yang berdampak positif, tidak hanya bagi dalam internal pengurus, tapi juga kepada pemuda-pemuda yang dijangkau tadi ya, baik yang sudah aktif maupun yang tidak. Nah, sekarang ini ini mungkin sesuatu yang di luar dari teritorial orang lain untuk tahu sebenarnya, karena ini berhubungan dengan internal pemuda. Tapi kalau misalkan seluruh orang yang ada di Antioquia saat ini ataupun Antioquers yang pengen tahu gitu bahwa kondisi pemuda saat ini gimana sih sekarang, pastinya ada ini aku sekaligus aja nih, gimana kondisi pemuda sekarang, terutama dalam hal kesatuan tadi gitu ya, apalagi dengan pandemi seperti ini. Kalau misalkan setauku, kalau misalnya tidak pandemi, artinya akan ada mobilitasnya lebih banyak dan lebih baik gitu, karena ya kita bisa gerak ke sana sini, kita bisa melakukan kunjungan kalau emang diperlukan gitu. Tapi kalau dengan keadaannya sekarang dan juga kondisi kepengurusan yang sekarang, untuk menjaga kesatuan di pemuda Antioquia sekarang ini, Joshua dengan pengurus gimana nih taktiknya untuk sekarang? Taktiknya untuk menjaga kesatuannya, ya taktiknya sih mungkin ini sih, yang saat ini sudah kami coba terapkan, yang sudah kami coba lakukan, emang yang pasti pertama-tama itu dengan ya kasarannya PDKT dulu gitu. Karena kalau misalnya pas satu hal yang aku perhatikan ketika kami dikasih tanggung jawab untuk pelayanan pemuda ini, bisa dibilang kalau aku pribadi orang-orang pemuda yang dulu bareng-bareng sama aku tuh rata-rata udah naik gitu ke dewasa muda gitu. Jadi pemudanya
kebanyakan masih baru-baru, misalnya rata-rata masih di bawah umurku semua gitu ya, jadi kayak masih butuh waktu untuk kenal gitu, dan mungkin teman-temannya lain pun juga butuh waktu untuk kenal gitu, karena bisa dibilang banyak yang baru, banyak yang mungkin kami belum kenal, dan kami pun juga masih baru gitu ya, ditambah dengan kesempatan untuk interaksinya sekarang masih kurang. Jadi strategi yang kami lakukan di awal ini untuk membangun kesatuan sih, emang kita pengen coba perbanyak kesempatan untuk PDKT ini sih. Kami pengen perbanyak kesempatan untuk bisa ngobrol, untuk bisa berinteraksi, untuk bisa dengar suara dari teman-teman gitu. Jadi kita perbanyak forumnya gitu. Misalnya pas di ibadah doa pemuda remaja, kita usahain ya tetap harus ada sesi kesaksian untuk sharing-sharing supaya kita bisa dengar cerita dari teman-teman, atau kita bikin satu wadah supaya teman-teman bisa menyampaikan saran dan masukannya. Tapi kalau misalnya belum kenal kan pasti sungkan nih. Yaudah kita bikin supaya mereka bisa anonymous. Makanya muncullah any comment gitu ya. Ada fitur di pemuda remaja namanya any comment. Itu teman-teman pemuda bisa menyampaikan usulan masukannya tanpa harus menyebutkan nama gitu ya, mungkin kan sungkan gitu ya, dan udah ada beberapa juga yang menyampaikan, dan kita sudah implementasikan juga gitu ya di ibadah kita gitu. Terus misalnya dari humas publikasi juga, misalnya kita setiap Rabu udah ada di Instagram kita gitu ya, udah ada bantu jawab. Jadi kita interaktif dengan metode yang lebih ringan supaya bisa ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Jadi terus juga kita berusaha membuka forum-forum, membuka sarana-sarana untuk membangun interaksi itu, dengan kita nggak cuma ngefasilitasin dalam bentuk ibadah doang, tapi kita juga bikin acara-acara, kita juga bikin pelatihan, kayak beberapa kali kita bikin webinar yang kita coba terka-terka kira-kira ini kayaknya dibutuhin nih sama teman-teman pemuda gitu ya. Mungkin itu jadi langkah awal untuk mereka tertarik, terus nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Terus juga misalnya kita adain project-project, misalnya Februari lalu kita ngajak teman-teman, kita bikin video yuk dalam rangka ini hari kasih sayang, hari Valentine. Nah itu kita juga, terus pelayanan juga atau kepanitiaan kita coba ajak dia, dengan harapan itu sih kita pengen membuka seluas-luasnya, memperbanyak forum-forum, memperbanyak sarana untuk kita bisa ngobrol, sarana untuk kita bisa kenal. Dan menurutku itu langkah pertama sebelum kita bisa lebih dalam lagi, kita punya ikatan yang lebih dalam lagi satu sama lain. Dalam menjalankan misi itu, dalam menjalankan fitur-fitur ataupun pelayanan dan juga ide yang kalian sudah buat tadi ya, rancangin tadi, pastinya nemuin banyak tantangan banget gitu di tengah-tengahnya. Nah sejauh ini tantangan apa yang kadang bikin satu usaha tidak bekerja dengan baik mungkin, atau yang satu belum terlalu maksimal gitu? Tantangan seperti apa sih yang sehingga mengakibatkan ya kesatuan yang di pemuda ini tadi dengan ini jadi yang kurang nih ya, dan ya yang ini yang mau dikejar gitu? Tantangan apa aja yang dijumpain sebenarnya? Ya. Yang pasti ya kita udah sama-sama tahu gitu ya, kendala untuk ketemu itu jadi salah satu kendala yang terbesar, karena kan komunikasi yang paling gampang, paling enak itu kan memang ketika ketemu langsung gitu ya, bisa ketahuan semua gitu. Sementara kalau virtual gini kan cuma ngeliat muka, dan kadang untuk virtual misalnya kayak Zoom aja gitu, belum tentu semuanya mau nyalain kamera gitu ya, jadi kita nggak tahu ekspresi atau ngomongnya kayak gimana gitu. Apakah di balik sana mereka memperhatikan atau enggak, kita nggak tahu. Itu pasti tantangan pertama. Terus yang kedua pun juga dengan adanya keterbatasan ini, kami dari segi pengurus pun juga harus muter otak ya. Kita harus muter otak gimana nih caranya untuk bisa dengerin suara teman-teman gitu ya. Kita tadi dicoba banyak fasilitas. Tadi kita bikin media untuk mereka menyampaikan sarannya, kita coba tanya-tanya. Terus juga dari dulu ada kebiasaan yang dari dulu teman-teman pengurus sebelumnya yang kita juga masih implementasi, yaitu kita japri gitu ya dari teman-teman pemerhati gitu ya. Itu juga kita coba lakukan. Dan ya kalau dari cerita ya mungkin
semakin berkembangnya zaman kan juga mungkin metode komunikasi juga cara berkomunikasi juga semakin berkembang ya, dan itu jadi tantangan tersendiri gitu ya. Apakah kami dari segi pengurus bisa dibilang cukup bisa gitu ngajak komunikasi teman-teman, karena kan mungkin beda generasi, beda juga cara ngedeketinnya kayak gitu. Dan mungkin tantangan selanjutnya juga selain dari internal, mungkin dari eksternal juga, kita rindu gitu ya, kami punya kerinduan teman-teman pemuda itu yang lain, baik yang mungkin saat ini mendengarkan atau mungkin yang belum mendengarkan, kita rindu teman-teman juga bisa sama-sama gitu ya, sama-sama disampaikan aja gitu ke kami, kira-kira pengen dong bikin ini, pengen dong bikin itu, kok di pemuda kita nggak ada ini ya, kok di pemuda kita kegiatannya kayak gitu ya. Kita sebenarnya rindu gitu masukan-masukan seperti itu, supaya kita tahu, oh ternyata gini toh teman-teman di luar sana tuh, seperti yang tadi aku sampaikan begitu, bahwa kita kan kepengurusan pemuda ini tadi, kalau dari visi kami 1 Petrus 2:5 itu, kita sebagai Batu Hidup pengen bikin rumah rohani. Rumah kan identik dengan kenyamanan gitu ya, identik dengan kenyamanan. Jadi kami rindu teman-teman itu nyaman gitu untuk bisa sama-sama beribadah. Nah, cara taunya nyaman itu kan berarti kita harus tahu apa yang bikin gak nyaman, apa yang bikin gak seret, apa yang dirasa kurang gitu. Jadi itu sih yang kita coba lakuin gitu ya. Kita pengen tahu kira-kira kita butuh apa lagi nih, kita butuh apa lagi nih supaya kita bisa bikin rumah ini jadi rumah yang nyaman untuk sama-sama kita memuji nama Tuhan. Yes. Itu. Baik lagi seperti yang bilang tadi ya, rumah artinya kita pakai bareng-bareng, artinya ya kesatuan ini terasa ketika kita pengen ngejalanin rumah ini berjalan baik, ya kita harus sama-sama ngebangun gitu. Kalau kita emang mau tinggal di rumah ini ya, di rumah yang tadi kita bilang tadi itu, ya benar-benar harus bisa ngalah dan harus bisa benar-benar bisa saling ya bangun-membangun lah untuk tadi gitu ya. Jadi mengurangi salah. Kalau misalnya kita tinggal di rumah kan pasti kan nggak cuma enak-enakan aja, pasti ada sharing bayar token atau mungkin ngantri kamar mandi atau gempet-gempetan di ya bisa dibilang gitu. Analoginya terlalu ini personal. Ya, balik lagi seperti yang dibilang sama Joshua tadi, bahwa kekeluargaan yang sekarang terjadi di pemuda not bad, tapi itu tadi balik lagi karena komunikasi yang terus harus diimprove, terus juga situasi sekarang pandemi yang kita jadi tidak bisa terlalu banyak bertemu gitu ya, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu, dan memang harus protokol pemerintah dan ini yang berlaku global juga, bahwa kita memang membatasi kegiatan tersebut. Tapi ya itu tadi, kita harus putar otak, harus cari cara gimana ya untuk menjaga supaya keluarganya itu diimprove. Terlepas dari apapun situasinya, aku seperti yang sama Joshua tadi, bahwa sekarang ini juga Joshua kan juga guru sekolah minggu gitu ya, guru sekolah minggu, dan pastinya punya beberapa guru sekolah minggu lainnya. Yang aku pengen tahu gitu, kita akan balik lagi ke pemuda, cuman kalau di sekolah minggu sendiri sebenarnya kekeluargaan yang dirasakan sama Joshua itu gimana sih? Berhubung juga sekolah minggu kan kita belum pernah bahas ngobrol-ngobrol nih, mungkin nanti kita depan akan undang. Kalau Joshua yang rasakan sekolah minggu gimana kalau kekeluargaannya sendiri? Kalau sekolah minggu menurutku dari segi kekeluargaan tuh udah lumayan advance gitu ya dibandingkan kami di pengurus pemuda, karena dari segi lama pelayanan pun juga kita udah bangun dari lama gitu ya, dari zaman aku masih sekolah gitu ya, udah terlibat gitu. Jadi sampai sekarang kita udah saling kenal satu sama lain, dan juga dari dulu kan udah banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Dari zaman dulu misalnya kita rekreasi bareng atau mungkin ada aktivitas bareng gitu, sehingga keluarganya dapet, terus juga udah anggota keluarga juga gitu kan yang terlibat di pelayanan gitu. Jadi kayak udah kenal sampai anak-anaknya, sampai istri suaminya gitu, udah saling kenal satu sama lain gitu, sehingga udah sangat advance sih kalau kesatuan di sekolah minggu ini, di kakak pelayan sekolah minggu. Dengan environment yang berbeda gitu ya, guru sekolah minggu dan juga kepengurusan pemuda dan juga pemuda gitu. Pengurus yaitu yang menjalankan, dan satu pemuda adalah ya semua pemuda yang bisa terlibat gitu di wadah pemuda ini. Dengan beda environment ini, just kekeluarga pengalaman yang di guru sekolah minggu tadi, apa yang bisa
apa yang Joshua sebenarnya pengen pakai gitu untuk dipakai untuk menjaga kesatuan pemuda ini gitu sebagai ketua pemuda. Ada nggak sih yang ya memang kan berbeda gitu. Guru sekolah minggu bukan cuma tentang anak-anaknya, tapi ya bagaimana kita yaitu kan antar guru sekolah minggu kan ada yang kaum dewasa muda juga, pemudanya juga gitu. Tapi dengan berbeda environment, pengalaman apa yang pengen Joshua pakai supaya meningkatkan kualitas dari kesatuan di pemuda sendiri? Sebenarnya sih kalau secara sadar gitu ya, secara sadar aku sampai sekarang belum apa ya, merasa kayak belum secara sadar tuh, oh aku pengen implement ini ke sekolah minggu gitu. Secara sadar tuh nggak ada, tapi aku yakin secara nggak sadar pengalaman aku dulu, aku kan sebelumnya melayani di sekolah minggu dulu ya sebelum masuk ke pemuda ini. Aku yakin sih secara nggak sadar gitu ya, aku udah terbentuk dengan pengalaman, dengan experience jadi berkoordinasi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, mengadakan kegiatan-kegiatan di gereja. Itu menurutku itu jadi experience sendiri gitu. Jadi ketika kurang lebih kebutuhannya kayak gini nih kalau ngadain acara di gereja, koordinasi sama Bapak Ibu Gembala, atau misalnya kalau ibadah bentuknya kayak gini gitu. Ini yang menurutku itu nggak bisa aku dapetin ketika aku tadi pengalaman sebagai di mahasiswa gitu, karena kan kalau mahasiswa kan sekuler gitu ya, bukan bentuk pelayanan. Nah itu sih menurutku yang aku dapat dari sekolah minggu gitu, bahwa ya bersyukur pada Tuhan aku dikasih kesempatan untuk melayani dari muda di sekolah minggu, berkoordinasi satu sama lain, mengorganisir kegiatan, mengorganisir suatu ibadah. Ya menurutku itu jadi ngebentuk pastinya gitu ya. Aku jadi kenal satu sama lain. Aku jadi kenal kakak itu. Aku tahu kalau misalnya koordinasi sama bapak itu atau sama orang itu harus kayak gini caranya, harus kayak gitu caranya. Kalau ngadain ibadah harus pertimbangin ini itu. Yang menurutku ya di luar kepengurusan pemuda, itu pun juga aku dapetin manfaatnya tuh nggak cuma ketika di pemuda doang gitu ya. Kebetulan misalnya kayak aku ngurusin kegiatan di kantor gitu ya, keagamaan, aku juga karena pengalaman di sekolah minggu itu gitu, jadi bekal. Ya. Gitu. Salah satunya adalah bagaimana ilmu komunikasi dengan orang lain ya, baik yang udah kenal ataupun yang belum ya, yang tadi seperti yang dapat ya. Iya. Ya itu ya tadi pelayanan Joshua lakukan, bahwa ternyata yang sudah kita tahu bersama bahwa ternyata sekolah minggu dulu nih Joshua, baru di pemuda, dan kelihatannya sih banyak, kalau misalnya aku ikut pemuda, aku juga terbilang cukup aktif nih di pemuda. Aku lihat memang pendekatan yang Saudara Joshua dan juga pengurus lainnya berikan juga kepada pemuda lain cukup berbeda. Bisa jadi lebih baik, tapi yang kelihatan sih berbeda dengan pengurusan yang sebelumnya. Dan kita harapkan berbeda itu juga bisa semakin lebih baik juga, karena kita berharap bahwa dengan pergantian ini, tanpa mendiskreditkan Saudara Kurnia dengan pengurus yang lainnya, harapannya kan kita semakin maju juga untuk pengurus kayak gitu. Sebelum menutup nih Bro Jos, aku pengen tahu nih, dengan kekeluargaan yang sekarang sedang ada di pemuda kita saat ini, target terdekat apa nih untuk Joshua dan teman-teman pengurus untuk ingin diciptakan gitu, baik di lingkungan pemuda gereja ataupun di Antioquia. Terlebih ya paling pastinya lingkungan pemuda gerejanya gitu. Target terdekat apa? Kita mungkin banyak yang pengen kita kejar secara kekeluargaan, kita berharap bahwa semuanya bisa kompak gitu. Tapi target terdekat aja, kira-kira apa? Target terdekat ya. Harus yang kuantitatif gitu atau goals-nya aja, apa yang memang kayak Joshua merasa bahwa kita ketika mencapai ini kita harus ngecapai ini dulu, kurang lebih sih kayak gitu. Apa ya? Sebenarnya aku untuk saat ini ya mungkin miss juga sih, harusnya udah prepare ya goals. Tapi aku pribadi sih sesimpel aku rindu gitu ya, kerinduanku kita sudah one step better gitu ya, satu langkah lebih baik ketika kita bisa kita bisa dengar lebih banyak masukan sih dari teman-teman khususnya teman-teman pemuda gitu ya. Aku rindu ketika kita bisa dengar Jos bikin ini dong, Jos bikin itu dong, dan itu berangkatnya bukan dari orang-orang yang biasa kita dengar gitu ya, mungkin
misalnya berangkat dari teman-teman pemuda yang mungkin selama ini belum pernah ikut atau mungkin sudah pernah ikut tapi jarang-jarang banget gitu ya. Menurutku aku pengen sih itu sih target terdekat kita. Aku rindu kita bisa ngegali suara dari lebih banyak orang gitu ya. Kak, dapat kabar nih dari si ini untuk usul dong bikin ini bikin itu. Nah, menurutku dengan mereka berkenan untuk menyampaikan itu adalah salah satu bentuk mereka sudah menaruh hatinya gitu ya, untuk pelayanan ini gitu ya. Terlepas mungkin bisa jadi dengan pembawaan yang sedingin mungkin atau seacuh mungkin, tapi menurutku dengan mereka nggak segan untuk menyampaikan itu adalah salah satu bentuk teman-teman pemuda itu sudah membuka hati untuk pelayanan ini. Kita bisa sama-sama gitu ya membangun rumah ini, dan itu jadi cita-cita terdekat sih, langkah terdekat yang pengen aku pribadi capai bersama teman-teman pengurus. Ya, karena harapannya dengan usul-usul dari teman-teman pemuda itu bisa bikin suasana yang lebih kondusif, lebih menarik lagi dan lebih nyaman lagi buat pemuda-pemuda lain bisa beribadah gitu ya, dan juga nggak hanya beribadah gitu, bahkan ngongko-ngongko dengan sesama teman pemuda, kurang lebih kayak gitu yang aku tangkap. Dan ya itu target terdekat yang tidak muluk-muluk, dan harapannya itu juga sulit loh, maksudnya menggather request dari orang, menggather keluhan dari orang itu juga sulit, karena nggak semua bisa punya sense untuk mau ikut terlibat involved di dalam organisasi ini ya, khususnya pemuda. Tapi ya kita harapkan semoga makin ini ya bro. Dan kita akhirnya masuk ke terakhir kita bro. Di tahap terakhir kita akan meminta saudara Joshua, kita selalu kasih closing statement untuk semua narasumber. Dan biarlah di closing statement ini aku pengen dari Bro Joshua mungkin ada harapan ke depannya seperti apa, baik buat sendiri ataupun buat buat Antioquia. Terlebih ada nggak sih pesan-pesan ingin Joshua berikan untuk seluruh pemuda-pemudi Antioquia, baik yang sudah terjangkau ataupun yang belum? Monggo, silakan. Harus biasanya yang kemarin puitis gitu nggak sih? Oh enggak, bahkan ada yang cuman terima kasih Pak Gembala. Tapi bebas, maksudnya kebanyakan sih kalau yang mau ngasih pesan, ya memang itu yang relate dengan mereka. Artinya bukan keresahan orang lain, tapi memang keresahan diri sendiri. Jadi yang disampaikan emang datang dari dirinya sendiri sih. Jadi monggo. Ya mungkin kalau aku pribadi sih, aku pengen pakai kesempatan ini buat ngajak teman-teman baik Antioquers yang masih muda atau ya mungkin ya nggak mesti yang masih muda pun gitu ya. Kami rindu untuk ngobrol gitu. Simpel itu gitu. Kami rindu, teman-teman pengurus pemuda itu rindu untuk bisa dengar suara teman-teman gitu ya, teman-teman Antioquers baik yang masih muda atau yang sudah bukan usia pemuda lagi gitu ya. Kami rindu pengen dengar, ya syukur-syukur kalau teman-teman bisa nyampaikan bikin ini dong, bikin itu dong, atau aku kurang suka nih ibadah doa pemuda remajanya di setiap hari Senin, dibikin hari lain dong. Hal-hal sesimpel itu, baik yang ditata sebaik mungkin atau dibikin sekasar mungkin pun, kami udah berpesan gitu sesama lain gitu ya, sekasar apapun kita, selama mereka udah menyampaikan sesuatu, yaitu kita harus jadikan masukan gitu. Dan aku ajak teman-teman, kerinduan kami gitu ya di pengurus pemuda ini, kita pengen sama-sama jadi batu-batu yang membangun rumah rohani kita, gereja kita gitu ya. Dan untuk melayani lebih banyak jemaat lagi, kita butuh batu yang lebih banyak gitu ya. Misalnya mungkin teman-teman bisa lihat di circle-nya masing-masing, ada nggak, aku rindu nih si A, anggota keluargaku yang ini juga sama-sama beribadah, saat ini dia belum beribadah kepada Tuhan Yesus, aku rindu dia beribadah kepada Tuhan Yesus. Ada mungkin orang-orang di sekitar kita, aku pengen temanku ikut beribadah juga. Nah, untuk mengajak lebih banyak jiwa lagi kan, kita butuh lebih banyak batu lagi, dan untuk itu kita butuh teman-teman pemuda. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan masukannya buat kami, dan kerinduan aku pribadi juga gitu ya, pengurusan pemuda ini bisa menjadi wadah, bisa jadi fasilitas, bisa jadi enabler buat pengurus dan juga non-pengurus, pemuda-pemudi semua untuk bisa menyampaikan idenya gitu ya. Karena kan kalau kita ngomongin pemuda ya Sak ya,
ngomongin pemuda kan tuh identik dengan kreativitas, identik dengan inovasi, identik dengan hal-hal yang baru. Yang aku pribadi, mungkin egoisme pribadi, jangan sampai keluar dari pengurusan yang lain gitu. Jangan sampai keluar dari pengurusan yang lain. Kita tahu pemuda itu tadi itu. Kita adalah pemuda itu identik dengan inovasi gitu. Pemuda identik dengan mungkin penerapan teknologi, dengan kreativitas. Jadi jangan sampai ketika kita ngomongin di Antioquia yang kreatif siapa ya, jangan dari wadah lain kalau bisa. Jadi kita rindu harus dari pemuda gitu ya, yang menghasilkan ide-ide baru, dan itu nggak bisa kami lakukan sendiri gitu ya, nggak bisa dari kami pengurus, dan kayu membutuhkan dari teman-teman pemuda untuk itu. Jadi itu ajakannya, pesannya supaya kita sama-sama bisa membangun gereja kita GVD Antioquia, di mana kita semua teman-teman pemuda-pemudi menjadi batu-batu hidup. Kalau yang kata di 1 Petrus itu batu-batu hidup, sama seperti Tuhan Yesus, batu penjuru, kita menjadi batu-batu hidup untuk supaya gereja kita bisa menjadi rumah yang nyaman untuk kita semua, seluruh jemaat GPD Antioquia maupun nanti orang-orang di luar sana bisa sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Gitu. Keren ya, Sak ya? Keren banget. Keren banget. Nanti kita di YouTube kita penggal itu, dan kita bikin video sendiri. Pesan-pesan Joshua buat pemuda. Jangan sampai di-cut aja. Ternyata cuma ini, terima sampai harapan ada gitu. Anyway, Bro Jos, terima kasih banyak loh. Kita dapat banyak banget tentang bagaimana pemuda sekarang ini, dan aku yakin bahwa problem-problem apalagi khususnya di masa pandemi ini bukan hanya di pemuda aja gitu, pastinya remaja, ya sekolah minggu mungkin, atau kaum bapak, kaum ibu pasti juga punya concern masing-masing. Semoga melalui apa yang kita berikan saat ini bisa jadi inspirasi bagi pemuda Antioquia yang mendengarkan, atau juga bisa dipakai untuk wadah-wadah lainnya untuk mengembangkan kesatuan mereka masing-masing. Bro Joshua, kita sudah cukup panjang untuk menjelaskan ini, dan aku yakin banyak banget yang bisa kita dapat. Sebelum kita menutup program ini, izinkan saya untuk menutup program kita dengan doa. Jadi saya akan berdoa buat saya, Bro Joshua, dan juga Antioquers di rumah yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Mari Antioquers kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena kami boleh ada sampai saat ini, semua karena berkat Tuhan. Kami percaya bahwa pertemuan kami malam hari ini boleh menjadi sesuatu yang luar biasa bagi siapapun yang mendengarkan Bapak. Kami percaya apa yang kami lakukan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara Joshua yang sudah menjadi narasumbermu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, dia sudah memberikan yang terbaik buat malam ini, dan biarlah apapun yang disampaikan boleh menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan, bisa menjadi pengajak bagi siapapun pemuda yang ingin punya hasrat untuk membantu pemuda Tuhan, ataupun yang belum, supaya kami bisa bersama-sama untuk menyatukan lagi pemuda semakin lebih baik lagi. Dan kami berdoa Tuhan supaya saudara Joshua bisa Kau berkati dimanapun dia Kau pakai, dalam pelayanannya, pekerjaannya, Kau berkati selalu Tuhan. Kedua orang tuanya Bapa, kami berdoakan supaya selalu sehat, selalu aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Antioquers yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Kami percaya sepanjang hari ini mereka sudah melakukan aktivitas mereka dengan baik, dan biarlah mereka akan beristirahat pada malam hari ini. Kau berkati, jaga mereka supaya kami semua Tuhan Yesus terlebih bisa beristirahat dengan nyaman, dan besok pagi boleh kembali bangun dengan stamina dan semangat baru daripada Tuhan. Ucap syukur, kami serahkan acara kami selalu dalam tangan Tuhan. Berkati setiap tim yang ada di Antioquia Creative Talks agar semakin lebih baik lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Brother Joshua, terima kasih banyak untuk kesempatan malam hari ini. Sukses selalu dalam apapun yang dia lakukan, dan juga semoga apa yang disampaikan tadi boleh menjadi pengajak ya buat pemuda yang lain. Amin. Buat pemuda yang lainnya yang sudah beribadah, ayo semakin dekat lagi dengan pemuda. Kalau belum beribadah, ayo setiap minggu di akhir bulan kita dari pemuda juga ada tuh, ayo. Dan buat pemuda yang mungkin belum join di Antioquia, boleh coba datang aja. Teman-teman bisa Google juga di bisa Google di Yahoo, alamatnya GPD Antioquia, ya kan dibantu googling pakai Yahoo. Jadi silakan cari aja Antioquia, kurang lebih di sini ya kalau nggak salah. Ya nanti teman-teman cari aja, ada di Jawa sini. Oh gitu. Cari aja nih. Oke, Bro Joshua, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Dadah. Sampai ketemu lagi. Bye bye.
Yes, itu dia tadi Antiochus obrol-obrol kita bersama Joshua Lengke, sang ketua pemuda, dan pastinya banyak banget yang bisa kita tangkap gitu ya, bahwa ternyata kesatuan gereja itu bukan hanya tentang satu whole gerejanya aja, ibadah umumnya, tapi sebenarnya wadah-wadah tertentu juga punya kesatuannya masing-masing, dan kita harapkan bukan hanya pemuda nih yang kita harapkan kesatuannya semakin terus berkembang, tapi wadah yang lainnya juga bisa berkembang supaya kesatuannya Antioquia bukan hanya tentang Antioquia, tapi juga perwadah-wadah juga bisa dikuatkan. Kalau yang bawahnya kuat, pastinya ketika kita disatukan semakin kuat lagi. Thank you banget Antiochus yang udah dengerin podcast ini. Kalau misalkan ada usul narasumber ataupun usul-usul yang lainnya, boleh silakan di komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari GPDI Antioquia Tebet. Dan terima kasih juga untuk produser kita Uri Unik yang sudah buat materi pada malam hari ini. Dan jangan lupa juga ada pengumuman kita sepanjang minggu ini, streaming doa di YouTube GPDI Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 6:30 malam. Renungan Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPDI Antioquia Tebet. Dan ibadah raya minggu kita di GPDI Antioquia Tebet pagi pukul 8 dengan streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet. Dan ibadah siang pukul 11 siang. Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau kita Sakti, aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.